Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja yang puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua berbagai nikmat yang tak terhitung jumlahnya dan tak ternilai harganya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan tersebut bisa berjamaah dan insya Allah kita lanjutkan dengan kita. Yang kedua, semoga salawat serta salam kita selalu tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW, dan keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk yang ada di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa akan bacakan satu hadis yang berkenaan dengan beberapa masalah sholat. Pada hari ini kita akan melanjutkan bab yang kemarin, yaitu bab keutamaan mengerjakan sholat pada waktunya. Hadisnya kemarin telah kita baca, itu hadis nomor 527. Hadatsana Abu Walid Hisham bin Abdul Malik qala hadatsana Syu'bah qala qala Walid bin Al-Zari akhbarani qala sami'tu Aba Amr Syaibani yaqul hadatsana sahibu hadhihi ad-dar wa asyara ila dari al-Ittihad. Qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qala thumma ayyu qala thumma birrul walidain qala thumma ayyu qala jihadu fi sabilillah qala hadatsani bihilma wa la istazadtuhu nazadani fazadani. Artinya hadis ini ya, yang kita baca dan sebagian telah kita jelaskan, ini akan melanjutkan jelasannya yang belum terbaca atau belum kemarin dari separuh kita bahas. Ini lanjutannya sekali lagi akan saya baca artinya dari hadis tadi. Abdul Walid Hisham bin Abdul Malik meriwayatkan kepada kami berkata, Syu'bah meriwayatkan kepada kami berkata, Al-Walid bin Al-A'zar mengatakan kepadaku, ia berkata, aku mendengar Abu Amr Asy-Syaibani berkata, seraya menuju ke rumah Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan kepada kami, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang paling dijaga
Demikian juga lafaz yang diriwayatkan oleh Khalid al-Mundar darinya al-Ma'mari. Jadi syahid zahirnya al-Ma'mari keliru dalam meriwayatkan lafaz hadis ini, sebab saat itu ia meriwayatkan melalui hafalnya. An-Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Syarh al-Muhazzab bahwa riwayat yang mencantumkan lafaz fi awwalil waqtiha pada awal waktunya adalah dhaif. Akan tetapi lafaz ini juga dinukil melalui riwayat lain yang dikeluarkan oleh Ibnu Huzaimah dalam Syarihnya dan Al-Hakim, serta ulama lainnya melalui jalur Utsman dari Umar, dari Malik bin Mughwal, dari Al-Bait. Lafaz ini hanya berasal dari jalur Utsman, namun lafaz riwayat yang masyhur dari Malik sama dengan lafaz yang diriwayatkan oleh banyak perawi di atas. Demikian juga lafaz yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan ulama lainnya, seakan perawi yang meriwayatkan lafaz ini demikian beranggapan bahwa maknanya sama dan boleh jadi perawi mengambilnya dari lafaz ala karena mengandung makna istilah atau lebih utama dari seluruh waktu, sehingga dapat dipastikan bahwa itulah awalnya atau awal dari waktu sholat tersebut. Al-Qurtubi dalam ulama dan ulama lainnya berkata, huruf lam yang tercantum dalam lafaz liwaqatiha menunjukkan makna menghadapi atau menyambut, seperti firman Allah, fatalliquhunna li'iddatihin, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddah atau yang wajar. Quran surat Al-Falaq ayat 1, yakni ceraikanlah mereka dalam kondisi mereka menyambut atau menghadapi masa iddah mereka. Ada juga yang berpendapat bahwa huruf lam tersebut menunjukkan makna ibtidai atau permulaan, sebagai mana firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis sholata liduluki syams, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir. Quran surat Al-Isra ayat 78. Ada juga yang menyatakan huruf lam tersebut menunjukkan makna ki, yakni fi waqtiha, pada waktunya. Ada yang mengatakan bahwa huruf ala yang tercantum pada lafaz ala waqtiha semakna dengan huruf lam li waqtiha. Penjelasan ini sudah dikemukakan sebelumnya. Ada lagi yang berpendapat bahwasanya huruf ala tersebut menunjukkan maksud istilah atau utama dari seluruh waktu. Fungsinya selama dapat dipastikan sudah masuk waktunya sholat, sehingga dikerjakan ketika itu juga. Perkataan summa kemudian apa? Ada yang berkomentar bahwa kalimat yang benar adalah lafaz ayat, tidak ditanwinkan, karena pembicaraan tersebut tidak berhenti sampai di situ, akan tetapi si bananya masih menunggu jawabannya. Dengan adanya tanwin tersebut, pembicara tidak boleh diberhentikan, sebab jika ditanwinkan lalu pembicara itu diteruskan setelahnya, maka ini termasuk suatu kekeliruan. Karena itulah hendaknya berhenti sejenak, baru kemudian diteruskan dengan kalimat setelahnya. Demikian yang dikatakan oleh Al-Fakihani. Namun Ibnul Jauzi menukil dari Ibnul Ghasyab bahwa ia memastikan bacaannya dengan tanwin karena lafaz tersebut mu'rab, bukan mudhaf atau dalam bentuk idafah. Pernyataan ini mendapat tanggapan bahwa posisi lafaz tersebut sebagai mudhaf yang diasumsikan atau tidak tercantum di dalam kalimat, sedangkan lafaz mudhafilaihnya dihapus. Asumsi mudhafnya adalah summa ayyul amalil haq. Kemudian amalan apalagi yang paling dicintainya, sehingga pembicaraan tersebut dapat diberhentikan di situ sekalipun lafaz ayat tidak ditanwinkan. Ya. Ini sedangkan ada beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis ini adalah sebagai berikut. Di sini ada 7 faedah daripada hadis yang tadi kita bacakan. Faedah yang pertama,
Ibnu Bajazah berkata, berdasarkan pengamatan jihad memang harus didahulukan atas seluruh amalan fisik lainnya karena memerlukan pengorbanan jiwa. Hanya saja bersikap sabar untuk tetap menjaga sholat 5 waktu dan menjalankannya pada waktunya serta menjaga sikap dalam berbakti kepada kedua orang tua merupakan hal yang wajib bagi berkesinambungan, dan yang dapat bersabar untuk terus melaksanakan atau melakukan pengawasan terhadap perintah Allah dalam hal itu hanyalah orang-orang yang tulus hati, para pencinta kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikianlah penjelasan daripada hadis yang kita baca tadi. Semoga dengan kisah ini kita bisa memahaminya, kita bisa mengamalkan ilmunya dan bermanfaat bagi kita semua. Inilah kurang lebihnya, kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.